Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Prasetya Napi, stam buka 4212013 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan MIT semester saya, yaitu pembelajaran strategi pembelajaran Penjas, yaitu tentang merangkum hasil diskusi dari kelompok 1 sampai 5. Untuk materi pertama yaitu konsep dasar pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani atau physical education merupakan pelajaran yang berupaya mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri siswa untuk mengambil bagian dalam kegiatan fisik yang menjadi bagian sentral dari kehidupan mereka, baik di dalam maupun di luar sekolah. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa, memiliki fungsi pembelajaran pada siswa. Pendidikan jasmani memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani, melakukan pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. C yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi beberapa aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, aspek pengembangan sikap tubuh, aspek senam, aspek gerak ritmis meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. Yang keempat yaitu aspek pendidikan luar kelas meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, penjelajahan, dan mendaki gunung. Masuk ke materi kedua yaitu prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Prinsip-prinsip dan komponen strategi Penjas. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang kemungkinan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan peserta didik, pendidik, media, sarana dan prasarana pembelajaran, metode pembelajaran, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Macam-macam strategi pembelajaran Penjaskes. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Gaya komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran, dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Pada dasarnya, gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazimnya yaitu gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku dan kemudian siswa mencontoh dan melakukannya berulang kali. B. Sasaran gaya komando. Pertama, respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan. 2. Penampilan yang sama atau seragam. 3. Mengikuti model yang telah ditentukan. 4. Ketetapan dan kecermatan respon. 4. Meningkatkan semangat kelompok. 6. Penggunaan waktu secara efisien. Fungsi dan peran guru dalam pembelajaran Penjas. Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam menerapkan nilai pada pendidikan jasmani, guru diharapkan menetapkan seperangkat nilai inti yang dapat diamankan melalui pembelajaran yang proaktif, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki kesempatan dan merefleksikan diri dalam memahami pembelajaran. Nilai-nilai dalam pendidikan jasmani. Penjelasan guru kepada siswa secara benar mengenai kegiatan yang akan datang. 2. Mendemonstrasikan usulan kelas yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan supaya bisa mengembangkan kemampuannya dalam menentukan keputusan dan untuk merefleksikan sikap dirinya baik guru ataupun teman satu kelas. 3. Membuat seperangkat aturan yang ditentukan secara kolektif. 4. Melibatkan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Terakhir yaitu mengadakan pertemuan antara guru dengan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang mengganggu mereka baik dari hubungan pertemanan, keluarga, ataupun sekolah yang mengganggu individu dan kualitas kelas, sehingga dapat mengusulkan cara untuk mengatasi permasalahan. Untuk materi keempat yaitu keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental harus dimiliki setiap guru. Tanpa keterampilan mengajar, tentu guru tidak akan menciptakan kondisi yang kemungkinan untuk belajar bagi siswa, dan tentu hasilnya akan sia-sia. 1. Keterampilan menyiapkan pembelajaran. Keterampilan menyiapkan pembelajaran merupakan awal dari proses belajar mengajar guru. 2. Keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan untuk menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. Yang ketiga, keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran. Yang keempat, keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. Yang kelima, keterampilan menempatkan diri. Yang keenam, keterampilan membuat perintah. Untuk materi yang terakhir itu yang kelima, metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar penjas. Metode guru dalam mengajar, melakukan pendekatan pengetahuan atau keterampilan, pendekatan sosialisasi. Yang ketiga, pendekatan personalisasi. Yang keempat, pendekatan belajar. Kelima, pendekatan motor atau gerak. Keenam, pendekatan permainan taktik. Yang kedua yaitu model guru PJOK dalam mengajar. 1. Pembelajaran berbasis penemuan. 2. Pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. 3. Pembelajaran mengajar teman sebaya. 4. Pembelajaran langsung. 5. Pembelajaran kooperatif. Gaya guru PJOK dalam mengajar. 1. Gaya komando. 2. Gaya latihan. 3. Gaya resiprokal. 4. Gaya inklusi. Strategi guru PJOK dalam mengajar. 1. Pengajaran interaktif. 2. Pengajaran berpangkalan. 3. Pengajaran sesama teman. 4. Pembelajaran kooperatif. 5. Strategi pembelajaran sendiri. 6. Strategi kognitif. 7. Pengajaran bergu. Terima kasih. Itu tadi ringkasan materi dari kelompok 1-5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.